faqala shaimun faqala laisa minal birri as-saumu bis safari, rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apakah ada ketentuan jarak bagi seseorang dikatakan musafir? Kemudian, karena kemarin sepulang dari nafar dan hendak pulang ke rumah, saya membatalkan puasa karena musafir. Berdosakah sikap saya ini Ustadz? Nafar di Semarang dan rumah saya di Yogyakarta karena ingin mengamalkan ajaran Nabi, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Kok bisa gitu loh? Ini su'ul faham, gagal paham. Ini gagal paham. Meskipun boleh ketika musafir, boleh untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti di hari lain. Tetapi kalau tadi landasannya ingin mengamalkan hadis Nabi, bukan merupakan satu kebajikan karena berpuasa dalam safar, itu ya tidak pas. Baik musafir itu berbuka, itu juga boleh, puasa juga boleh. Dulu pernah sahabat safar ketika puasa, ada yang tidak puasa, ada yang terus berpuasa. Lam ya'ibis shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Orang yang berpuasa dalam safar tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Para sahabat Nabi dulu. Dan orang yang berbuka dalam arti tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang tetap berpuasa dalam safar. Sehingga itu pilihan. Mau tetap berpuasa dalam keadaan safar, itu juga baik. Mau tidak berpuasa dalam safar dengan catatan mengganti di hari lain, itu juga baik. Namun kalau tidak puasa seperti yang tanya tadi, dengan landasan ingin mengamalkan hadis Nabi di sini, bukan satu kebajikan puasa dalam safar, maka itu gagal paham. Karena yang dimaksud dalam hadis ini laisa minal birri, ya, as-shaum fis safar, itu konteksnya dilihat dulu. Nabi pernah melihat kerumunan orang. Ada apa toh kok kerumun-kerumun, gerombol-gerombol? Oh, ternyata kerumunan orang tadi sedang menaungi seseorang yang sedang puasa dalam safar. Berarti orang yang puasa ini memang sedang kepayahan sekali, sedang merasakan berat sekali dalam keadaan safar. Dia puasa sampai dinaungi orang banyak dari terik matahari. Berarti betul-betul payah. Maka Nabi kita bersabda laisa minal birri as-shaum fis safar,
Maksudnya biar orang tadi berbuka karena dia maksa betul. Dia dalam keadaan musafir sebetulnya bisa mengambil rukhsah, namun dia tetap berpuasa. Dan ketika puasa berat sekali sampai dinaungi orang banyak sampai bergerombol tadi. Maka Nabi bersabda demikian, tujuannya biar orang tadi berbuka dan nanti mengganti di hari lain. Ini konteksnya seperti itu, sehingga payah sekali. Lah kalau ini terus jenengan ambil sebagai dasar ingin mengamalkan. Kenapa? Karena tidak baik puasa dalam keadaan safar. Nah, jenengan gagal paham dari hadis ini. Kalau itu pemahaman saudara bertentangan dengan hadis yang lain, bertentangan dengan hadis yang lain yang menyebutkan tadi para sahabat Nabi dalam keadaan musafir ada yang berpuasa, ada yang tidak. Baik yang berpuasa maupun yang tidak puasa itu tidak saling mencela. Meskipun memang sebetulnya musafir itu boleh. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kamu dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa Ramadan dengan catatan mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, bagaimana ketentuan musafir? Kalau berdasarkan praktek sholat Nabi, dulu Nabi pernah sholat zuhur 4 rakaat di Madinah. Karena Madinah menjadi tempat iqamah beliau. Kana Rasulullah sholat zuhra bil Madinati 4 rakaatin. Beliau sholat zuhur 4 rakaat di Madinah karena Madinah menjadi tempat mukim bagi Rasulullah. Wa shalla al-asra aw shalla raka'ataini, salat asar 2 rakaat di Dzul Khulaifah. Jadi tadi salat zuhur 4 rakaat di Madinah, salat asar 2 rakaat di Dzul Khulaifah. Karena beliau sedang safar. Jarak antara Madinah dengan Dzul Khulaifah kurang lebih 6 mil. 6 mil itu kira-kira 12 kilo. Jadi 12 kilo itu sudah dikatakan musafir. Itu berdasarkan praktek dari sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar dari Madinah. Begitu sampai Dzul Khulaifah, beliau sholat asar 2 rakaat dikosor. Tidak 4 rakaat tapi dikosor menjadi 2 rakaat. Jarak antara Madinah Dzul Khulaifah 6 mil, kurang lebih 12 kilo. Ya, meskipun musafir itu boleh untuk tidak berpuasa, wajib mengganti di hari lain, namun landasannya bukan seperti penanya tadi, karena tidak baik berpuasa bagi musafir. Ini su'ul paham, gagal paham. Mau puasa ya baik, mau tidak puasa ya baik, dengan catatan ganti di hari lain selain bulan Ramadan. Sing ora apik wis ora poso lah, musafir kok ning ora ngijoli. Ya, ada lagi.